Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kepada Dewan Juri beserta panitia Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 2021 yang saya hormati, beserta umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi. Rasa angayu bagya saya haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliau, kita masih diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Umat sedharma yang berbahagia, filosofi Jawa mengatakan Witeng Tresno Jalaran Soko Kulino. Cinta itu akan hadir ketika kita saling terbiasa. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nitya Yuli Pratista, si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis. Dari telatah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata yang saya ambil dari ajaran Suci Weda dengan tema makna simbol swastika dalam kehidupan umat manusia. Umat sedharma yang berbahagia, semua agama tentunya tidak pernah bisa lepas dari adanya simbol. Simbol-simbol inilah yang memiliki filosofi dan makna sendiri-sendiri. Demikian pula simbol atau lambang swastika yang dimiliki oleh agama Hindu. Dalam bahasa Sanskerta, swastika memiliki makna kesejahteraan atau keselamatan, yang merupakan salah satu simbol yang paling disucikan dalam ajaran agama Hindu. Bentuk swastika dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan galaksi atau kumpulan bintang-bintang di cakrawala yang merupakan sumber dasar kekuatan dari perputaran dunia ini. Swastika juga merupakan doa geometris kepada Yang Maha Suci agar senantiasa diberi kebahagiaan dan keselamatan. Sastra itu sendiri menggarisbawahi bahwa swastika juga merupakan lambang dari Dewi Kemakmuran, Dewi Laksmi. Karena Dewi Laksmi adalah sakti dari Dewa Wisnu, yang dimana simbol tersebut juga memohon anugerah beliau. Umat sedharma yang berbahagia, swastika juga memiliki makna perputaran dunia ini yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan dari 9 penjuru mata angin, Astadala. Dan pusat pada Siwa terletak pada titik tengah. Kemudian ke-9 manifestasi Tuhan itu disebut Dewata Nawasanga. Juga merupakan lambang dari Rua Bineda. Dua hal yang berbeda tetapi adalah satu. Dan dua hal itulah yang menyebabkan kehidupan. Juga merupakan perlambangan dari Trihita Karana, 3 penyebab terwujudnya kebahagiaan. Palang ke bawah pada simbol swastika merupakan perlambangan hubungan
hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan. Tempat kita hidup adalah alam. Kita sebagai manusia memiliki kodrat sebagai makhluk alam, yang artinya sepanjang hidup kita bergantung pada alam. Filosofi Jawa mengatakan alam sejatining guru. Guru sejati adalah alam. Alam adalah guru sejati. Karena alam tidak pernah membohongi manusia, alam pun tidak pernah mengelabui hewan. Maka dari itu, alam disebut sejatining guru. Guru sejati bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, pada garis ke atas pada simbol swastika merupakan perlambangan hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada. Tidak ada yang luput dari kuasanya. Tuhan bersifat wiyapi, wiyapaka, meresapi segalanya. Konsep dasar memahami ketuhanan menurut ajaran agama Hindu adalah bahwa Tuhan hanya satu dan dipuja oleh banyak orang dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika atau susila. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 11 sloka 4 dijelaskan, Yeyatanam Prampadiante tam staiva bajami aham mama merma nuvatante manusyah patah sarwasa. Jalan manapun yang ditempuh manusia menuju kepadaku, semuanya aku terima. Dari mana-manapun mereka menuju jalanku, wahai putra Partha. Dari kutipan Weda tadi dapat kita simpulkan, dari manapun orang tersebut berasal, baik dari kalangan pejabat atau bukan, selama jalan mereka mencari dan menuju Tuhan masih berlandaskan dengan ajaran Dharma, maka Ida Sang Hyang Widi tidak akan menolak jalan mereka. Tidak ada manusia yang dapat menggambarkan secara utuh bentuk Tuhan itu bagaimana. Banyak orang yang berargumen, banyak orang yang berpikir Hindu menyembah berhala. Faktanya dikatakan Hindu menyembah sebagai pengingat akan Tuhan. Tidak ada Hindu yang mengatakan mereka menyembah berhala. Mereka percaya bahwa representasi fisik Tuhan yang disembah membantu mereka fokus dalam beribadah. Dan konsep teologi Hindu dalam teks Buana Kosa adalah memuliakan Sang Hyang Siwa sebagai wujud Tuhan yang tertinggi. Ajaran ini mengajarkan bahwa Tuhan yang tak terbatas dan terbatas, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak berstana atau tidak berkuasa di suatu tempat, melainkan hadir dalam semua ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, kemudian pada garis horizontal, pada simbol swastika, merupakan perlambangan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Hendaknya kita sebagai manusia harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Beda bukan berarti tak sama. Berbeda bukan berarti tak sejalan. Jangan hanya karena berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama, kita tidak bisa menjadi saudara. Kita tidak bisa menjadi keluarga yang utuh. Wasudewa Kutumbakam. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini adalah saudara. Pada saat Raja Asoka yang memerintah pada tahun 78 Masehi menekankan untuk hidup berdamai
berdampingan dan penuh keadilan yang dikenal dengan Dekrit Asoka, yang telah dipaharkan dalam prasasti batu yang berbunyi, siapapun yang memuji agamanya sendiri dan meremehkan agama lainnya sama saja dengan merendahkan martabat agamanya sendiri. Urgensi kerukunan umat beragama tidak terlihat secara ideologi saja, tetapi juga harus terlihat dalam kehidupan yang terpatri, dalam ungkapan yang tumbuh secara populer di tengah-tengah masyarakat, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan hanya karena berbeda agama, suku, budaya, dan bahasa, kita tidak bisa menjalin pertemanan. Manusia satu dengan manusia yang lain sama-sama memiliki kewajiban yang sama. Derajat manusia tidak ditentukan oleh pekerjaan. Maka dari itu, antara manusia satu dengan manusia yang lain sama-sama memiliki kewajiban untuk menjalani, saling mengisi satu sama lain untuk terwujudnya kerukunan hidup. Marilah sama-sama kita melangkah maju, saling bergandeng tangan, saling merangkul untuk mewujudkan tujuan hidup kita. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah uraian makna dari simbol swastika yang dimiliki oleh agama Hindu. Marilah sama-sama kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita juga perlu menjalin hubungan yang harmonis, saling mengasihi, saling melindungi, baik dengan tumbuhan, sesama manusia, dengan alam lingkungan, bahkan dengan hewan sekalipun. Ketika kita mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan ciptaan Tuhan, maka tidak akan sulit bagi kita untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widewasa. Singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Saya hanyalah berbagi sedikit pengetahuan saya yang terbatas. Bukan tentang soal berbicara ambisi, melainkan mengambil peran dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Karena sejatinya kesempatan tidak datang dua kali. Pemenang bukan mereka yang mengangkat tinggi trofi kejuaraannya, tetapi pemenang adalah mereka yang mampu menghargai setiap prosesnya dan tidak terlena akan hasil dari proses sebelumnya, namun tetap berproses tanpa bingung memikirkan hasil apa yang akan dia dapat di kemudian hari. Anglaras ilining banyu, angeli nanging ora keli. Selaras dengan aliran air mengalir, namun tidak hanyut. Kekali urang beli ikan kakap, bergaya dengan mobil api. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan puja Paramasangka. Suro diro jaya ningrat, lebut dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumati. Om Santi Santi Santi.